Ini kan memang kita riset ada yang tidak boleh ditutupi ya. Namanya ilmuwan itu ya kalau manis katakan manis, kalau pahit ya katakan pahit gitu. Jangan yang pahit dipoles jadi manis, itu malah menyesatkan gitu. Ini kan gubernur kita sudah periode kedua Pak, berarti kira-kira hukumannya lebih kemana nih Pak? Kalau misalnya sentimennya seandainya turun gitu Pak? Nah, info-infonya kan pengen ke Jakarta kan gitu. Ternyata yang menyatakan sesuai harapan hanya 20%. Sesuai harapan 20%? Hanya 20%, yang 75,1 itu menyatakan tidak sesuai harapan. Ngajak makan durian, jeruk, ada gitu. Itu nggak dibutuhkan oleh publik. Membuat ucapan selamat ulang tahunnya gitu. Mas Emil juga begitu, kan hampir bersamaan itu. Rakyat nggak butuh itu. Mungkin nggak sih Pak sentimen negatif masyarakat Jawa Timur terhadap pemerintahnya ini karena ada pembanding Pak? Tadi ada KDM tadi Pak lagi viral di mana-mana. Karena kalau menurut saya 70% harusnya puas dong, oke dong. Berarti 70% masyarakat oke dengan Khofifah Emil ini. Ya kalau kuliah itu kan kalau nilai 5 sampai 6 itu kan baru C ya toh. Kalau nilai 7 sampai 7,9 itu kan B. Nah, ini kan B rentang bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Distraksi. Pada episode ini kita akan membahas topik yang sedang cukup hangat di Jawa Timur, yaitu 100 hari kinerja Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Dardak. Dan untuk itu bersama saya hari ini sudah hadir peneliti utama dari The Republic Institute, Dr. Sufianto. Selamat datang Bapak, terima kasih sudah hadir bersama kami hari ini. Sama-sama Mbak Kalvina. Ya. Oke. Pak, The Republic Institute ini kan sebelumnya sudah sempat membuat survei tentang 100 hari kinerja Presiden dan Wakil Presiden. Dan kemudian juga disusul oleh survei 100 hari kepuasan masyarakat mengenai kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Kenapa Pak survei ini dibuat? Apa pentingnya untuk masyarakat Pak? Ya, kami punya tradisi sejak mendirikan lembaga ini, sejak tahun 2007 itu selalu melakukan kerja-kerja akademik, kerja-kerja ilmiah yang sifatnya pengen mengetahui apa yang sebenarnya yang diharapkan dan dibicarakan oleh publik ya melalui jajak pendapat dan melalui survei gitu. Nah, 100 hari kinerja kepala daerah sebagian orang mengatakan itu tidak penting, tapi bagi kami sangat penting gitu. Karena 100 hari itu kira-kira kalau di dalam dunia akademik itu semacam abstrak lah kira-kira, semacam pendahuluan gitu. Jadi ketika pendahuluannya itu baik, ya abstraknya itu juga baik, biasanya di kesimpulannya itu benar begitu kira-kira. Nah di konteks penyelenggaraan kepemimpinan pemerintahan di negeri ini kami sudah melakukan kira-kira hampir 30 tahun kami menekuni studi ini. Ketika kepala daerah itu di 100 hari itu melaksanakannya dengan baik gitu, di respon publik baik, rata-rata di akhir itu juga baik gitu. Nah, tetapi kalau di 100 harinya itu kurang baik gitu, kurang mendapatkan respon publik atau rakyatnya tidak begitu responsif, itu butuh effort yang besar agar nanti perjalanan kinerjanya itu juga bisa nilai positif gitu. Kalau tidak ya nanti terus akan menurun dan sampai di akhir kemudian tidak menarik gitu. Nah di banyak daerah misalnya kita lihat ketika 100 hari kinerjanya buruk itu beberapa contoh kemudian tidak terpilih kembali. Nah, contoh misalnya di Jember. Itu dulu kita melakukan riset 100 harinya di tahun 2020 itu memang nggak begitu bagus, terbukti di pilkada ini kemudian tidak terpilih karena memang kira-kira masyarakat tidak menghendaki kembali. Atau misalnya di Pasuruan juga seperti itu dan di Kabupaten Mojokerto. Karena itu dalam kebijakan di lembaga kami The Republic Institute melakukan riset 100 hari kinerja kepemimpinan pemerintah itu penting karena untuk melihat capaian pendahuluannya itu kira-kira direspon positif atau tidak. Nah, di bulan Januari kami sudah melakukan riset juga untuk nasional karena memang
kepala pemerintahan kita Pak Prabowo itu dilantik tanggal 20 Oktober, kami melakukan 100 harinya kira-kira di bulan Januari waktu itu. Dan untuk Pak Prabowo dengan astacitanya itu cukup direspon baik ya oleh pemerintah karena tingkat kepuasan masyarakat itu sekitar 82,2%. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian itu kami turunkan ke tingkat tingkat daerah karena memang The Republic Institute itu pusatnya ada di Jawa Timur, walaupun kami punya kantor di Jakarta. Kami juga konsen melihat fenomena pelantikan serentak. Kan ini pilkadanya jadinya kan dilantik oleh serentak ya, kemarin tanggal 20 Februari, berarti kira-kira nanti tanggal 30 itu akan berusia 100 hari. Nah sekarang sudah tanggalnya udah mendekat tanggal 30, itu kira-kira udah layak kita lakukan riset. Nah kami melakukan riset kemarin untuk di Jawa Timur itu di tanggal 15 sampai dengan tanggal 22. Jadi kira-kira baru 5 hari yang lalu kami selesai. Jadi hasil riset ini sangat hangat dan sangat terbarukan gitu kira-kira melihat potret Jawa Timur seperti apa dan kinerja kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur seperti apa dan kinerja beberapa seluruh kepala daerah di Jawa Timur ada 38 kabupaten kota kami juga bisa temukan gitu. Ternyata ada bervariatif ya antara di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Ada yang menilai di tingkat kabupaten sangat positif tapi di tingkat provinsi agak negatif gitu. Nah, riset itu kemudian harus kami pertanggungjawabkan ke publik. Maka kami sampaikan ke publik. Nah, ternyata di publik 100 hari itu juga menjadi respon yang sangat baik gitu. Jadi masyarakat menyambut baik hasil riset kami. Walaupun hasilnya ada yang negatif, ada yang positif, itu hal yang lain ya. Tapi ternyata masyarakat sangat antusias ingin melihat sebenarnya kepemimpinan kepala daerah kita ini seperti apa toh. Dan kami hadir menyajikan dengan sajian akademik dan sajian keilmuan gitu berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah teruji, indikator-indikatornya sudah teruji. Nah kami sajikan pada publik. Nah hari ini kami hadir di sini dalam rangka juga menyampaikan kepada publik agar masing-masing bisa menilai. Sekaligus sebenarnya hasil riset ini untuk perbaikan kami sebagai ilmuwan mungkin butuh masukan-masukan, perbaikan-perbaikan metodologi maupun teori, tapi sekaligus juga ini untuk perbaikan stakeholder bagi kepala daerah yang dinilai negatif tentu harus mengubah gitu, harus memperbaiki secepatnya, kalau tidak nanti bisa nasibnya seperti yang lain gitu. Rakyat kemudian menghukumnya. Kalau rakyat sudah menghukum kan berat itu, karena hukuman rakyat itu kalau urusan politik itu kan tidak dipilih kembali. Ya, betul. Kalau tidak dipilih kembali itu kan sebenarnya hukuman terbesar bagi pemimpin sebenarnya. Nah itu kira-kira, Mbak. Tapi kan kalau tadi berbicara soal hukuman itu Pak, ini kan gubernur kita sudah periode kedua Pak. Berarti kira-kira hukumannya lebih kemana nih Pak? Kalau misalnya sentimennya seandainya turun gitu Pak? Nah, info-infonya kan pengen ke Jakarta kan gitu. Ya kalau ini nggak bagus kan nanti rakyatnya yang modal utama di Jawa Timur bisa sentimennya negatif malah nggak dipilih kan. Kan di Jawa Timur ini menjadi modal kan karena pemilih di Jawa Timur atau rakyat Jawa Timur yang menjadi pemilih itu kan sudah 31 juta. Jadi modalnya udah 31 juta. Kalau ternyata modal utama 31 juta itu udah nggak positif kan, berarti udah nggak ada modal kan gitu. Nah itu penting menurut saya. Nah ini kan menarik ya Pak ya, Jawa Timur ini kan provinsi yang cukup besar juga, tadi posisinya juga strategis, jumlah masyarakatnya banyak. Tapi mungkin Pak, teman-teman pendengar ini banyak yang masih belum tahu gimana sih sebenarnya metode survei seperti itu diambil Pak? Ya, survei ini kan di dalam tradisi riset kuantitatif dengan pendekatan yang saya miliki ini adalah voting behavior, perilaku memilih masyarakat itu sebenarnya bisa dilihat, bisa didekati dengan cara kita bertanya kepada mereka gitu. Tetapi kan nggak mungkin kami dari The Republic Institute harus bertanya ke 38 juta masyarakat yang ada di Jawa Timur gitu. Karena itu dalam studi itu bisa mendapatkan informasi dari seluruh masyarakat di Jawa Timur dari 38 juta itu dengan cara di sampling, ya, dengan cara
diwakilkan gitu. Nah, karena itu ada dengan pendekatan keilmuan itu bisa dilakukan riset dengan sampling gitu. Nah, karena itu berapa samplingnya? Untuk biar tingkat kesalahannya semakin kecil, maka samplingnya juga harus semakin besar. Nah, kami karena riset ini dengan menentukan tingkat kesalahannya hanya 2,1%, jadi kalaupun salah itu nggak melebihi 21% ya. Bisa naik 2,1%, bisa turun 2,1%. Nah, itu ketemulah samplingnya itu sebesar 2.200. 2.200 itu untuk mewakili seluruh penduduk Jawa Timur yang tersebar di 8.497 desa kelurahan. Dan tersebar di 666 kecamatan dan tersebar di 38 kabupaten kota. Nah, apakah 2.200 sudah bisa mewakili? Bisa, karena mereka sebenarnya sampling itu sebagai wakil dari masing-masing pemilih. Jadi satu orang kira-kira mewakili sekian ribu pemilih, gitu. Sekian ribu rakyat, gitu. Atau sekian ribu masyarakat, gitu. Nah, dari hasil itu kami kemudian dianalisis karena ini caranya gimana? 2.200 itu kami kirim asisten-asisten peneliti untuk mendatangi mereka wawancara secara tertutup dengan kuesioner. Jadi memang pertanyaan-pernyataannya sudah kita susun, kita terstrukturkan. Mereka tinggal menjawab respon dari masyarakatnya itu. Kira-kira menjawab apa? Ya, itu kemudian kami coding, kami catat gitu. Nah, catatan-catatan itu kemudian kami analisis ya dengan pendekatan keilmuan gitu. Nah, setelah kita analisis ternyata pertanyaan pertama kita lihat begini di Jawa Timur itu. Apakah masyarakat Jawa Timur itu sangat berharap atau kurang berharap terhadap kepemimpinan Khofifah Emil di periode kedua? Nah, ternyata 80,3% itu menjawab sangat berharap. Itu artinya mayoritas masyarakat di Jawa Timur itu punya ekspektasi terhadap Khofifah Emil itu untuk melanjutkan kepemimpinan. Itu, jadi begitu. Walaupun kemarin misalnya Khofifah Emil itu kan hanya mendapatkan elektabilitas keterpilihan di pilkada itu kan sekitar 58% ya. Tapi ternyata penduduk di Jawa Timur itu 80,3% sangat berharap agar ini melakukan sesuatu gitu. Tapi ketika kita tanya apakah di dalam 100 hari ini Khofifah Emil ini sudah sesuai harapan apa tidak? Ternyata yang menyatakan sesuai harapan hanya 20%. Sesuai harapan 20%? Hanya 20%. Yang 75,1 itu menyatakan tidak sesuai harapan. Rodok kecewa lah kira-kira ini. Ini masyarakat Jawa Timur ini sebenarnya kecewa lah dengan Bu Khofifah dan Mas Emil ini selama 100 hari ini. Kenapa kecewa? Nah, itu sebenarnya kenapa kecewa itu ada jawabannya. Kecewaannya itu terbesar karena masyarakat melihat Khofifah Emil ini sibuk dengan seremonial. Ya, jadi terlalu sibuk dengan seremonial ini. Jadi masyarakat ini pembukaan. Iya, gitu ini ya, kok Pak, ya. Pemimpin kok mau seremonial saja, kira-kira gitu. Nah, terus kemudian apa yang dijanjikan? Nah, itu problem berikutnya. Yang dijanjikan di Khofifah Emil di periode kedua itu tidak didapatkan oleh masyarakat. Masyarakat tidak bisa langsung merasakannya ini. Nah, sementara masyarakat bisa melihat yang lain misalnya merasakan misalnya ini kan nggak dia rasakan. Misalnya janji-janjinya itu apa? Janjinya yang 9 bakti itu belum bisa dirasakan. Tapi yang dilihat masyarakat itu ya Bu Khofifah apa namanya ngajak makan durian jeruk ada gitu. Itu nggak dibutuhkan oleh publik. Nah, yang itu nggak dibutuhkan. Apalagi sibuk membuat ucapan selamat ulang tahunnya gitu. Mas Emil juga begitu kan hampir bersamaan itu. Rakyat nggak butuh itu. Yang dibutuhkan rakyat itu adalah bagaimana janjinya itu segera direalisasikan. Nah, yang di abad 9 bakti itu segera direalisasikan. Nah,
ini kayaknya ini problemnya agak besar ya karena masih sifat seremonial. Yang kedua janji yang dijanjikan, janji politik yang dijanjikan itu belum bisa dirasakan. Nah ini mesti harus dijawab selama pasca 100 hari ini. Kalau tidak nanti masyarakat akan semakin apatis. Itu bahaya. Catatan kita itu sebenarnya bahaya bagi pemimpin yang sudah periode kedua ini. Nah ternyata ketika kita lanjutkan pertanyaan kita, apakah Bapak Ibu, saudara-saudara di Jawa Timur ini puas terhadap kinerja kepemimpinan Khofifah Emil? Ternyata yang menjawab puas hanya 71,4%. Sementara 23% tidak puas. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan hasil risetnya The Republic Institute ketika Khofifah Emil memimpin di periode pertama, walaupun saat itu ya, ketika memimpin langsung kena tsunami pandemi COVID-19 ya, itu kan nggak mudah bagi kepala daerah kan nggak mudah, apalagi itu kan pemimpin yang tidak incumbent ya, ini pemimpin pertama itu. Tapi saat itu masyarakat melihat kinerja Khofifah Emil itu sangat tinggi, 80,8% gitu. Sekarang turun berarti ya Pak? Nah kalau ditarik sekarang itu berarti ada penurunan hampir 12%. Nah ini bahaya ini. Jadi kalau pemimpin itu usahakan tingkat kepuasan publik itu kalaupun tidak bisa naik itu ya sama. Karena kalau sudah turun itu membangun effort kembali itu tidak mudah karena ya bagaimana orang udah kecewa. Jangan buat rakyat kecewa. Kalau rakyat kecewa ini membalikkan kekecewaan itu nggak mudah. Sulit. Iya, nggak mudah. Pak saya potong sedikit Pak. Ini kan tadi di tahun ini 2025 angka kepuasannya ada di 71,4. Ya. Sedangkan 5 tahun yang lalu itu ada di 82,8. Sebenarnya berapa sih Pak angka yang ideal untuk secara keseluruhan masyarakat ini puas Pak? Yang idealnya berapa? Karena kalau menurut saya 70% harusnya puas dong, oke dong. Berarti 70% masyarakat oke dengan Khofifah Emil ini. Ya kalau kuliah itu kan kalau nilai 5 sampai 6 itu kan baru C ya toh. Okay. Kalau nilai 7 sampai 79 itu kan B. Nah, ini kan B rentang bawah. B minus ya Pak ya? Kalau kuliah itu kan di atas 8 itu baru nilainya A, kan gitu kira-kira. Nah kalau nilainya hanya 7 CB ya, gitu, kira-kira C plus itu CB Pak. ya kira-kira. B-nya tidak plus gitu. Ini kalau kita lihat dalam konteks kuliah ya. Kalau kita kuliah itu kira-kira membangun nilai itu kalau untuk nilai A itu kan harus di atas 80. Kalau 70 sampai 79 itu kan C ya, B ya, 5 sampai 6 itu C. Gitu. Nah ini B pun rentang bawah, gitu kita rentang bawah. Ini kan, ini seharusnya begini, ini semua orang selalu alasan begini misalnya, karena ada efisiensi. Nah kira-kira gitu, pertanyaannya kan, ini kan sedang ada efisiensi, ini pemerintah nggak bisa bergerak kanan kiri, kan kira-kira gitu, loh. Kalau itu pertanyaannya, saya memberi pemakluman. Lembaga The Republic Institute memberi pemakluman kepada kepala-kepala daerah yang baru, yang newcomer gitu. Kenapa? Karena memang tidak ikut menyusun anggaran untuk tahun ini. Begitu. Ya kita harus permakluman, mereka baru bisa itu kan ketika ada di perubahan anggaran di PAK nanti, kira-kira bulan Juni lah atau bulan Juli kan gitu. Itu baru mereka ngatur menyesuaikan dengan visi misinya. Tapi kalau incumbent kan dia sendiri yang nyusun anggaran gitu loh. Gitu loh maksud saya. Apalagi di Jawa Timur itu kan gede toh. Anggarannya kalau nggak salah itu kan 33 triliun. Itu kan duit besar. Nah, mestinya lebih mudah menjawab apa yang diharapkan oleh publik ini. Lebih mudah gitu kira-kira. Gitu. Jadi kalau pertanyaannya angka 71,4 itu besar apa tidak? Ya kalau kita sesuaikan kuliah tadi aja. Nah, kira-kira di kuliah itu ya lulus gitu, lulus B itu lulus ya, tapi B ambang batas bawah gitu. Gitu, Pak. Nah, ini kira-kira angka segini ini kan pasti ada indikator tertentu ya Pak untuk yang membuat masyarakat ini yang disurvei masih merasa nilainya tadi ada di biaya batas bawah tadi Pak ya. Nah ini kan
dari Khofifah dan Emil sendiri memiliki program-program. Ada program-program unggulan yang ditawarkan. Salah satunya ini yang menurut saya cukup menarik ini Bis Trans Jatim, Pak. Nah, kalau di Bis Trans Jatim ini kan yang saya tahu itu cukup mendapat apresiasi dari masyarakat sampai lebih dari 90% masyarakat ini ingin program Bis Trans Jatim ini diperluas dan dilanjutkan. Kalau menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya, ini kan memang kita riset ada yang tidak boleh ditutupi ya. Namanya ilmuwan itu ya kalau manis katakan manis, kalau pahit ya katakan pahit gitu. Okay. Jangan yang pahit dipoles jadi manis, itu malah menyesatkan gitu. Jadi kami tampilkan saja apa adanya. Yang bagus misalnya pertanyaan ini soal Trans Jatim gitu. Ini kan kalau kita lihat di program Quick Win 100 hari Khofifah Emil itu memang masuk di Jatim transportasi ya, istilahnya itu. Khofifah Emil itu kan punya 9 bakti ya, mulai Jatim Agro sampai kepada Jatim Berkah misalnya, ya. Itu memang rata-rata itu orang ketika lihat program itu suka gitu. Tapi pertanyaannya memang baru 40 sampai 50% saja orang tahu Khofifah itu punya program 9 bakti. Khofifah Emil itu punya 9 bakti itu. Salah satunya itu di Trans Jatim ini gitu, Trans Jatim. Ketika kita tanya program Trans Jatim, memang benar orang yang setuju itu dilanjutkan itu sebesar 92,9%, kira-kira hampir 93%. Ya Pak, berarti ya Pak. Ya itu setuju ya. Okay. Tapi ketika kita tanya apakah sudah sesuai harapan itu 74,6%. Oh, ya, seperti itu. Ya setuju ini dilanjutkan itu setuju itu 92,9%. Tapi apakah dalam 100 hari ini sudah dilaksanakan? Itu yang sudah mendapatkan sudah dilaksanakan itu 74,6%. Itu apa artinya? Program ini dinilai positif, tapi belum merata ke seluruh wilayah yang ada di Jawa Timur. Oke, baru ada Trans Jatim ini. Surabaya, nah, kan ini kan baru Surabaya terkoneksi dengan Bangkalan, terkoneksi dengan Gresik, terkoneksi dengan Lamongan yang di Tanjung Kodok WBL sana, lalu ada Mojokerto, di Mojokerto yang ada 3 koridor, lalu di Sidoarjo itu. Memang ini membantu, terbukti membantu. Jadi saya sebagai peneliti memastikan, kenapa nilai positif? Saya memastikan naik ini. Misalnya saya mau berangkat mengajar dari rumah gitu, ke tempat saya mengajar itu cukup berbiaya sangat murah. Hanya berongkos 5.000, jadi PP saya butuh 10.000. Kalau saya bawa mobil sendiri, biayanya untuk bensin dan tolnya kira-kira 200.000. Nah, itulah yang saya akhirnya harus menyatakan bahwa memang riset ini benar, positif menurut masyarakat gitu. Karena saya membuktikan itu, saya bisa membuktikan itu. Nah, ini positif, tapi memang harapan baru 74 tadi yang kena ya kira-kira. Nah kalau karena itu sebaiknya yang seperti ini dorong sampai ke seluruh wilayah di Jawa Timur. Kan kita punya wilayah di seputar Tapal Kuda ya. Tapal Kuda itu yang kita sebut Pendalungan, kan mulai Pasuruan sampai Banyuwangi. Kalau ini terkoneksi kan menarik gitu. Lalu misalnya ke arah Mataraman gitu, mulai dari Jombang ke arah selatan tuh sampai Trenggalek dan Tulungagung, Blitar misalnya. Lalu ke barat itu sampai misalnya Pacitan sampai dengan Ngawi, Magetan, Madiun misalnya. Lalu di Pantura juga diperbesar misalnya sampai dengan Tuban dan Bojonegoro karena memang ini daerah-daerah yang cukup masing-masing ini sedang mengembangkan diri nih kan. Semua daerah di Jawa Timur sedang mengembangkan diri. Lalu di Madura bisa sampai misalnya ke Jung Timur di Sumeneb gitu. Nah, kalau itu sudah mendapatkan semua, tentu nilainya harapan tadi sudah bisa jadi sudah setara dengan setuju program ini dilanjutkan, bisa itu sudah setara itu gitu. Karena ini orang yang kena dampak itu kan belum banyak ya, baru di seputaran gerbang Kertasusila saja. Nah, itu. Tapi ini kan sebenarnya menurut saya target yang cukup besar sekali loh Pak, kalau misalnya harus dikoneksikan ke
seluruh Jawa Timur, dari wilayah baratnya Jawa Timur sampai ke ujung timurnya Jawa Timur. Memangnya ini menurut Bapak sendiri, Bapak kan pasti seorang akademisi, sudah melakukan riset juga. Ini melihat dari 100 hari kinerjanya, kira-kira apa akan tercapai Pak di ujung masa jabatan Gubernur Khofifah dan Emil? Sepanjang begini, sebenarnya kan pemerintah tinggal menghitung gitu, menghitung kekuatan kekuatan anggarannya gitu. Dulu kita membayangkan Pak Jokowi mungkin nggak akan mampu lah saat periode pertama menyelesaikan jalan tol tembus antara Jakarta Surabaya. Tetapi karena itu menjadi prioritas, toh akhirnya tembus juga. Akhirnya kan bisa dijawab juga. Nah, ini tergantung prioritasnya mau seperti apakan. Gitu. Tapi prinsipnya sepanjang anggaran ada dan untuk kepentingan rakyat, apa salahnya, apa masalahnya gitu. Ya, lakukan saja kalau memang itu untuk rakyat kan. Berarti kan negara harus melakukan subsidi agak besar di wilayah ini. Toh akhirnya dinikmati oleh rakyat kan gitu. Dinikmati kan gitu. Nah, kira-kira dari anggaran di Jawa Timur 33 triliun itu ya kalau terjadi efisiensi yang kemudian biasanya perjalanan dinas, ya birokrasinya ngalah dong gitu. Jangan dihabisin sendiri untuk perjalanan dinas gitu. Ngalah dong, ini untuk rakyat kok kan gitu, ya, gitu. Misalnya yang biasanya asik-asik seminar gitu, ya ngalah juga gitu. Nah, itu menurut saya. Jadi karena tadi yang kita lihat kan contohnya, kenapa saya harus menyentil birokrasi di Jawa Timur ini, karena 9 bakti programnya Khofifah Emil yang dinilai bagus dan hampir semua masyarakat Jawa Timur suka, itu mereka baru tahu sekitar 40-50%. Ini artinya birokrasinya nggak kerja ini. Mungkin ya sibuk gini, sibuk dengan dirinya sendiri kira-kira gitu lah. Tidak mendorong bagaimana program janji-janjinya pemimpinnya itu sampai pada masyarakat gitu. Nah, ngomongin tadi kan kita berbicara ada subsidi atau program prioritas yang untuk rakyat. Ini ada satu program lagi Pak yang cukup menarik buat saya, yaitu program rumah subsidi dan stabilisasi harga pangan. Ya. Nah, ini kan juga termasuk bahan juga nih Pak di survei. Ya. Bapak menemukan nggak Pak tantangan atau masukan dari masyarakat ataupun respon Pak masyarakat mengenai program rumah subsidi dan stabilisasi harga pangan ini Pak? Ya, Jawa Timur ini kan untuk pangan itu selalu menjadi lumbung pangan nasional ya. Nah, cuman begini catatannya ya, ini kan selalu diklaim oleh pemerintah provinsi, ini seolah-olah keberhasilan pemerintah provinsi. Tapi coba kita dalami, apakah itu benar pemerintah provinsi yang berjuang apa pemerintah daerah, kabupaten kota yang berjuang. Kita lihat misalnya, di Jawa Timur itu untuk beras, penyediaan beras nasional itu memang menjadi lumbung terbesar. Surplusnya itu kira-kira 3 juta, karena hasil panen, hasil produksi Jawa Timur itu 9,2 juta. Sementara kebutuhan masyarakat Jawa Timur itu kira-kira hanya 6 juta. Nah, berarti kita Jawa Timur menyumbang di nasional itu sebesar 3 juta. Lalu 3 juta itu siapa sebenarnya? Ternyata kita dalami kemarin 600 ribu ton itu disumbang oleh Ngawi. Ngawi itu hasil produksinya itu sekitar 800 ribu ton. Nah, kebutuhan untuk penduduk Ngawi itu hanya 200 ribu. Jadi dia ada surplus sekitar 600 ribu ton gitu. Nah, itu untuk Ngawi. Kenapa Ngawi bisa sebesar itu? Karena ternyata di Ngawi surplus begitu besar itu dia mampu membangun hulu sampai hilirnya lumbung pangan ini, baik mulai dari benih, irigasi sampai pada masa bertanam. Ternyata di Ngawi itu 2 tahun bisa panen 7 kali. Wow. Sementara di daerah-daerah lain itu hanya rata-rata 2 kali, 3 kali maksimal. Per 2 tahun? Iya, sementara di Ngawi bisa 7 kali. Kenapa? Ternyata mereka memodifikasi, tidak hanya mengandalkan pada pupuk kimiawi. Karena kalau pupuk kimiawi itu kan dipaksa nggak mungkin bisa. Karena tanahnya akan menjadi nggak mungkin bisa dilakukan. Ternyata mereka beralih ke pupuk kompos organik gitu. Jadi pupuknya hanya setahun sekali. Nah, mereka bisa. Nah, karena sudah organik dia bisa dipaksa sampai 7 kali dengan memperpendek masa tanam.
Nah, ketika masa tanam itu mau panen 2 minggu lagi, maka benih sudah ditaburkan dengan sistem terpal atau polybed yang ada di sekitar sawah. Jadi ketika panen seminggu diolah lahannya langsung bisa tanam kembali. Jadi sudah bisa memperpendek masa tanam. Karena itu bisa menghemat waktu 1 tahun sampai 2 tahun bisa 7 kali itu. Karena itu surplusnya menjadi besar. Itu sebenarnya itu bisa juga dilakukan di daerah yang lain, misalnya di Lamongan. Lamongan ini kan juga menjadi lumbung pangan yang sangat besar, khususnya padi. Tetapi karena penduduk Lamongan itu lebih dari 1 juta, maka surplusnya menjadi kecil. Karena di Lamongan tidak bisa seperti di Ngawi, bisa panen 1 tahun, 2 tahun 7 kali gitu. Ada yang 1 tahun hanya 2 kali, hanya sekali gitu. Ada yang 3 kali misalnya, karena hili dan hulurnya belum tuntas gitu, atau daerah-daerah lain. Nah, kalau kita lihat itu inovasi itu justru yang menghadirkan itu adalah pemerintah kabupaten kota, walaupun itu mensupport provinsi. Nah, oleh karena itu seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi itu digeser. Inovasi yang sudah berhasil dilakukan oleh kabupaten kota, tugas provinsi lah menggeser ke tempat lain. Tapi ini kan belum terjadi. Nah, mereka di kabupaten kota inovasi sendiri-sendiri lah akhirnya gitu. Nah itu saya kira walaupun akhirnya di kabupaten kota juga menjadi nilai positif, di provinsi juga positif, tapi perannya sebenarnya belum tampak, peran provinsi ini belum tampak untuk soal bagaimana provinsi Jawa Timur menjadi lumbung pangan ini. Justru itu berhasil di kabupaten kota, tapi selalu alasannya kan misalnya karena memang tugas pemerintah provinsi kan mengorkestra kabupaten kota. Apa orkestra ini? Berarti ini ya Pak ya, secara tidak langsung ini keberhasilan dari surplus pangan ini juga digendong ya Pak ya sama kabupaten kota. Iya betul. Oke. Nah mestinya kan yang udah berhasil mana? Udah dimodifikasi geser tempat yang lain. Kan di Jawa Timur 38 kabupaten kota. Hampir seluruh daerah itu punya sawah. Yang punya laut pun juga punya sawah. Misalnya di Tuban itu kan punya laut, tapi kan juga punya sawah. Nah, Gresik misalnya juga punya laut, punya tambak, tapi juga punya sawah yang di selatan. Berarti dalam konteks ini belum banyak peran. Seharusnya, hasil riset ini kami merekomendasikan kepada pemerintah provinsi, sebaiknya tugas provinsi itu bagaimana menginovasi apa-apa yang sudah berhasil di tingkat kabupaten kota itu digeser ke kabupaten yang lainnya. Kalau itu bisa dilakukan, misalnya surplus di Jawa Timur rata-rata seperti Ngawi, Jawa Timur bisa menjadi lumbung pangannya mungkin bisa 4 kali lipat dari sekarang. Tidak hanya 3 juta, mungkin bisa 15-20 juta begitu. Nah ini yang perlu didorong saya kira. Ini orang selalu mengatakan kan tugas pemerintah provinsi kan wakil pemerintah, bukan, dia dipilih langsung kok. Seharusnya kan apa pekerjaan di tingkat kabupaten kota yang tidak bisa diselesaikan, itu diselesaikanlah di tingkat provinsi. Toh di provinsi lain bisa kok, anak-anak nakal ditangani oleh provinsi bisa kan gitu. Pak, saya bahas nanti kayaknya. Kan bisa Pak. Gitu, maksudnya itu ya. Nah ini Pak, terus tadi juga belum sempat dibahas mengenai rumah subsidi Pak. Ya. Gimana nih kalau pemerintah Jawa Timur dalam program rumah subsidi ini Pak? Ya, rumah subsidi ini kan juga tidak hanya sebenarnya program Jawa Timur, ini kan program nasional ya. Betul. Pak Prabowo selaku presiden ini kan sangat concern urusan ini. Jadi memang ini seharusnya menjadi keberpihakan negara, tidak boleh warga negara di Indonesia nggak punya rumah gitu, nggak boleh gitu. Ini kan menyangkut keberpihakan gitu. Cuman memang penduduk kita ini sangat besar, tentu tidak semua bisa diselesaikan dengan BIM salah BIM ya. Sehari selesai nggak bisa. Jadi memang harus panjang. Tapi ternyata ini bagi masyarakat di Jawa Timur kita tanya apakah program subsidi pembangunan perumahan bersubsidi itu perlu dilanjutkan. Ternyata 84,7% berharap itu dilanjutkan gitu. Karena itu penting bagi masyarakat itu. Menurut pemilih atau menurut masyarakat yang ada di Jawa Timur yang kami wawancara itu semua menyatakan itu. Lalu menurut mereka apakah ini sudah sesuai harapan apa belum selama 100 hari? Ternyata 70,1% sudah sesuai harapan. Okay. Ini artinya kan rentang antara yang berharap dengan yang belum berharap itu kan hanya 10%. Yang masih berharap ya 10% itu artinya memang ini berarti belum seluruh
penduduk atau warga atau masyarakat di Jawa Timur yang memangnya berhak mendapatkan rumah subsidi, memang belum ada yang belum mendapatkan. Nah, ini berharap terus dilanjutkan gitu kira-kira. Ini pentingnya seperti apa ini konsepnya? Kan tinggal sebenarnya kan gini gampang toh. Sekarang kan kalau mau gitu kan gampang. Wong birokrasinya kan bisa sampai level di tingkat desa. Nah, cuman jangan bertanya hanya kepada kepala desa. Nanti yang disampaikan datanya ya keluarganya kepala desa gitu. Jadi harus betul-betul dilakukan cross check ke lapangan itu seperti apa gitu. Nah rata-rata ini kan selalu ada pertanyaan begini, ketika ada subsidi atau bantuan itu jawaban masyarakat kan selalu tidak adil. Karena ya tidak adil itu karena ya itu problemnya. Ketika melakukan basis pendataan di hilirnya itu ternyata ada kekeliruan gitu. Ya kepala desa mungkin mumpung ada gitu ya, daripada saya menjanjikan macam-macam ya udah lewat ini saja kan kira-kira itu. Nah gitu kira-kira. Nah, akhirnya yang dimasukkan ya bisa jadi hanya keluarganya gitu, tidak nggak merata Pak, nggak kena masyarakatnya. Tidak adil. Ya memang misalnya kalau satu desa itu jatahnya hanya 100 gitu. Sementara kebutuhan di sana 200 misalnya. Kan nggak tercover gitu. Akhirnya kan orang memilih-milih gitu. Nah, mungkin di Pilkades kemarin milih saya apa tidak? Ya enggak, nanti minggir dulu kan gitu. Kan itu juga jadi problem. Betul. Nah, sebaiknya memang harus ada mekanisme yang jelas gitu. Siapa itu harus diukur. Nah, diukurin siapa? Ya orang yang berkompeten mengukur itu. Tapi harusnya kan sudah ada itu Pak dan sudah berjalan kan untuk pemilihan seperti itu. Ya kan fenomena masyarakat itu kan tidak statis ya, tidak diam gitu. Kan itu terus berkembang. Bisa jadi sekarang tidak punya rumah gitu, tapi tiba-tiba 6 bulan lagi punya rumah karena mungkin dapat rezeki yang tak terduga tak terduga dari yang tidak disangka-sangka kan kira-kira gitu kan bisa saja. Nah, karena itu data itu mesti harus update tidak statis gitu biar ketika melakukan subsidi itu tepat gitu. Karena ini data manusia itu kan nggak boleh dianggap data misalnya yang kemarin tahun 2003 misalnya atau 2020 dipakai lagi sekarang. Belum tentu. Belum tentu itu sesuai karena bisa jadi kan namanya rezeki itu tadi kan janjinya jelas itu. Bisa saja datang rezeki yang tak terduga dan dari banyak jalan kan gitu kira-kira. Nah tiba-tiba sudah berubah nasib gitu kira-kira. Nah ngomongin tadi Bapak ada ngomong soal janji-janji nih Pak. Saya jadi ingat kalau pastinya Ibu Khofifah dan Pak Emil punya janji-janji kampanye. Gimana nih Pak sentimen masyarakat mengenai janji-janji kampanye beliau dan apakah sekiranya janji kampanye ini mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari survei ini Pak? Ya penting jadi kalau ini kan jawabannya jelas ya di sini. Ketika kita tanya tidak puas itu, ini misalnya masih kegiatannya sifatnya sangat seremonial ya. Terus ketimpangan janji kebijakan yang dirasakan itu di lapangan tidak ditemukan. Nah janjinya kan terungkap terangkum dalam 9 bakti tadi. Nah tadi yang saya gambarkan 9 bakti itu pun masyarakat tahunnya itu baru 40-50%. Berarti secara umum janji kampanyenya belum diketahui oleh mereka. Bahkan belum tahu. Okay. Padahal kalau sudah tahu mereka rata-rata suka gitu. Nah akhirnya karena tidak tahu ini masyarakat ya merasa walaupun mungkin bisa jadi sudah mendapatkan dampak, tapi karena tidak pernah tahu itu komitmennya ya dianggap tidak sampai gitu. Nah karena itu menurut kita kan ini pertanyaan begini, kenapa janji yang ideal 9 bakti ini kok sampai masyarakat hanya tahunya 40-50%? Itu pertanyaan kita ya. Ini bagaimana dia konsep sosialisasinya, bagaimana konsep penjelasannya ke publik. Karena kalau kita ada juga data yang tidak kita tayangkan,
kita tanya misalnya, orang tahu janji itu rata-rata kan baru di 47 sampai 53 janji kampanye. Tapi ketika kita tanya, misalnya di Jawa Timur ini kita tanya, apakah masyarakat Jawa Timur tahu bahwa Deddy Mulyadi itu gubernur Jawa Barat? Tahu. Lalu apakah mengetahui bahwa anak-anak nakal itu dibawa ke barak oleh Deddy Mulyadi? Itu yang tahu 89%. Walaupun janjinya mungkin nggak tahu juga. Lalu kita tanya juga ke gubernur, ke Khofifah, apakah Bapak Ibu tahu janjinya? Rata-rata kan ranknya tadi cuma itu ya, 40 sampai 50 gitu. Tapi kita tanya apakah tahu Bu Khofifah itu mempromosikan durian? Ternyata yang jawab tahu 87. Karena apa? Viral. Yang gitu. Terblow up itu mungkin Pak. Iya, 87% viral. Nah, ini juga menjadi catatan bagi pemimpin menurut saya. Jadi hati-hati dalam membangun komunikasi politik gitu. Sesuatu yang penting harus di-push ya. Sesuatu yang tidak penting jangan di-push. Nanti dampaknya itu negatif oleh publik gitu. Nah, mengenai sentimen negatif ini Pak, tadi menarik juga nih Pak. Ya. Mungkin nggak sih Pak sentimen negatif masyarakat Jawa Timur terhadap pemerintahnya ini karena ada pembanding Pak? Tadi ada KDM tadi Pak lagi viral di mana-mana. Mungkin nggak Pak itu mempengaruhi Pak? Ya kalau netizen kemudian membanding-bandingkan itu saya kira sesuatu yang rasional dan menjadi itu menjadi salah satu dampak dari masyarakat kita yang semakin terbuka ya. Masyarakat kita sudah menjadi masyarakat digital ya, yang sangat terbuka itu. Ya itu saya kira sebuah rasional ya, sah-sah saja bagi netizen itu membanding-bandingkan. Tetapi sebagai seorang akademisi kami harus melihat secara alasan secara jelas dari kepemimpinan regional. Kan ini sama-sama pemimpin regional kan ini. Satu pemimpin di Jawa Barat, satu pemimpin di Jawa Timur. Masing-masing sebenarnya kan masih dalam konteks kepemimpinan lokal masing-masing ya, antara pemerintah di tingkat provinsi ya, Jawa Timur dan Jawa Barat. Tapi akibatnya karena masyarakat kita sudah menjadi masyarakat digital yang sangat terbuka, maka apa yang terjadi informasi di daerah tertentu kemudian disandingkan dengan daerah yang lain gitu. Itu bagi pemilih itu sebenarnya ingin mendapatkan pengen mendapatkan bahwa pemimpinnya itu sebaiknya berlomba-lomba untuk menyelesaikan janji-janji politiknya yang berdampak pada masyarakatnya. Akibatnya netizen sebagai masyarakat masing-masing kemudian itu ya berharap punya ekspektasi kira-kira gitu yang kemudian melakukan banding-bandingan itu gitu. Tapi sebenarnya ada sesuatu yang baru menurut lembaga kami ini. Ketika netizen membanding-bandingkan antara kepemimpinan itu ada sesuatu yang baru. Apa itu, Pak? Yang baru itu begini. Selama ini kan pemimpin di tingkat provinsi itu dianggap hanya pemimpin wakil dari pemerintah pusat kan gitu. Sehingga tugasnya ya tadi kayak yang digambarkan oleh para pejabat di Provinsi Jawa Timur, tugas gubernur itu mengorkestra ya pembinaan di tingkat lokal, kabupaten, kota gitu. Padahal tidak, ternyata setelah ini netizen memberikan pandangan di banyak konten-kontennya. Pemerintah provinsi itu seharusnya kan mengambil ruang menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak tuntas diselesaikan oleh di tingkat pemerintah kabupaten kota gitu. Jadi sebenarnya membanding-bandingkan itu nggak apa-apa gitu loh. Toh akhirnya ada sesuatu yang baru kan. Jadi ya nggak usah diikuti instruksi agar tidak membanding-bandingkan itu nggak usah diikuti ya. Nggak apa-apa, silakan dibanding-bandingkan gitu. Toh di sini ada ilmu baru bahwa sebenarnya kepemimpinan tingkat provinsi itu keberadaannya sangat penting, yaitu menyelesaikan semua persoalan yang ada di wilayah provinsi yang tidak bisa mampu diselesaikan oleh di tingkat kabupaten kota gitu. Misalnya beberapa persoalan kan bisa sebenarnya diselesaikan di tingkat provinsi. Kalau di Jawa Timur kan sebenarnya ketika orang sulit transportasi, masyarakat sudah memberikan penilaian kok. Kalau misalnya Transjatim ini terkoneksi di seluruh wilayah Jawa Timur kan itu persoalan yang nggak bisa diselesaikan oleh di tingkat
kabupaten kota, harus disediakan tingkat provinsi. Ini bisa kok ternyata, hanya diberi uji coba misalnya di sekitar gerbang Kertasusila, Surabaya, Bangkalan, Gresik, Lamongan, Mojokerto, dan Sidoarjo bisa. Nah, di Jawa Barat beda lagi misalnya yang sering dikutip itu karena problem penanganan anak nakal yang dinilai anak nakal gitu, itu kan itu sebenarnya kan perspektif ya, anak nakal itu menjadi persoalan yang jamak, yang tidak mampu bisa diselesaikan kabupaten kota, maka diambil alih oleh Gubernur Jawa Barat, kemudian diajak ke Barak misalnya. Nah, lalu di situ dididik gitu. Nah, hasilnya seperti apa ya, nanti kita lihat produk-produknya gitu ya, produk-produknya seperti apa kan gitu. Nah, itu kira-kira kita tidak melihat fenomena ini dengan cara negatif, tapi mari kita lihat fenomena secara positif gitu. Karena faktanya kan ada juga fenomena di Jawa Timur sebenarnya itu bisa dilakukan, walaupun sekarang dilakukan tapi belum menyeluruh gitu. Soal misalnya Transjatim, ini kan menyelesaikan persoalan ini, menyelesaikan persoalan bagi masyarakat kelas bawah. Nah, kalau dijawab misalnya anak nakal ya nggak apa-apa, itu kekhasan sana. Beda-beda. Di sini kan ada kekhasan misalnya menyelesaikan Transjatim, itu salah satu solusi. Nah, gitu saja. Hanya saja biarkan aja netizen ini dengan membandingkan, biarkan saja. Toh ini akan membangun masyarakat kita, keterlibatan masyarakat secara emansipatoris untuk kehidupan bersama antara pemimpin dan rakyatnya itu harus menyatu, itu kan terjadi. Karena itu ini ancaman bagi pemimpin-pemimpin yang sifatnya ningrat misalnya. Semua harus dilayani, itu nggak cocok lagi segini. Dengan model masyarakat yang digital yang terbuka seperti ini, pemimpin yang sifatnya ningrat itu nggak cocok lagi. Karena itu sebagai pemimpin jangan berlaku ningrat. Nanti dibully habis-habisan gitu loh. Jangan minta dilayani, tapi menurunlah menjadi melayani. Betul. Misalnya kalau pergi-pergi ya nggak usah pakai tulit-tulit gitu loh. Nah, itu orang nggak suka gitu loh. Itu lagi tinggi juga sentimennya Pak. Iya, itu negatif itu. Jangan pakai tulit-tulit itu gitu loh. Ikut aja kebanyakan masyarakat, kecuali mau rapat macam-macam lah. Tapi kalau hanya untuk perjalanan dinas misalnya kunjungan nggak usah pakai itu. Nggak apa-apa juga kan kayak gitu. Nah, berarti sebenarnya pastinya saya merasa problem di setiap provinsi akan berbeda, dan membanding-bandingkan ini harusnya jadi masukan positif ya Pak. Gimana caranya pemerintah ini juga punya inovasi baru yang langsung berdampak ke masyarakat gitu ya Pak. Betul. Kami setuju dengan netizen. Yang banding-bandingkan terusin aja, cocok ini. Komporin ya Pak ya. Ini cocok ini gitu loh. Biar pemimpin itu ya kalau perlu nggak 24 jam lagi, 30 jam itu dia hidup bersama rakyatnya gitu. Bagaimana denyut nadi derita rakyatnya itu dirasakan. Nah, kan gitu. Juga pemerintah ini balik lagi ke program-programnya Pak. Pemerintah Jawa Timur ini punya program, tadi Bapak sempat angkat 9 bakti ya. Iya, ada juga quick win-nya tadi Pak. Iya. Ada seperti program mudik gratis, program pengembangan AI, pengembangan UMKM, digitalisasi layanan dan lain sebagainya. Ini dari banyaknya program ini, mana sih Pak yang sebenarnya kena dan dirasakan oleh masyarakat yang mungkin dari program-program ini meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Jawa Timur Pak? Ini ada data yang agak mencolok ya. Pertama urusan misalnya ada kebijakan dari pemerintah pusat, tiket diskon, tol diskon di Lebaran, di Lebaran itu. Tapi ternyata apa? Setelah kita riset itu di Jawa Timur orang nggak merasakan. Nggak ngaruh ya Pak? Nggak ngerasakan. Kenapa Misalnya itu, ketika kita tanya tolnya diskon apa tidak? Enggak diskon. Hampir mayoritas menjawab tidak diskon. Lalu kita tanya tiket murah apa enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena pengumuman itu kan di tengah bulan puasa. Sementara masyarakat kita sudah terbiasa beli tiket mau mudik Lebaran itu 1 bulan sebelumnya sudah beli tiket. Oke, udah war duluan. Iya, sudah beli. Jadi ini enggak kena diskon ini. Sementara kalau mau ngambil di pas tepat di hari Lebarannya sudah enggak ada tiket. Nah, jadi ini kebijakan yang baik tapi nggak dirasakan. Nah, kalau ini juga dilakukan pemerintah provinsi tentu ini nggak dapat gitu loh. Tapi kalau misalnya mudik dengan memulangkan lewat kendaraan itu ya, tapi itu kan yang dampaknya sedikit. Nah, kecuali misalnya itu di betul-betul
pendataannya jelas gitu. Misalnya dan itu berapa, kemampuannya berapa, orang yang mudik dengan mudik bersama itu berapa? Nggak banyak ya Pak, mungkin nggak sampai 1% jauh ya Pak ya. Nah, yang sebenarnya penting itu karena Jawa Timur ini kan kelihatan masyarakatnya sangat mobil ya. Ini ada janji soal infrastruktur ya. Ini ada banyak ketemuan kita, pertanyaan kita kemudian dijawab oleh masyarakat yang kita wawancarai. Ketika tanya apakah infrastruktur sudah cukup baik apa tidak? Jawabannya tidak baik. Kenapa tidak baik? Nah, ada kekecewaan agak besar. Kita tidak tahu ya. Kofifa Emil ini pernah menjanjikan ketika ada jalan rusak langsung ada aduan 1 kali 24 jam diperbaiki. Nah, itu yang kita dapatkan catatan di publik. Jadi soal misalnya infrastruktur 1 kali 24 jam itu diperbaiki. Nah, itu yang kemudian diingat oleh masyarakat kita. Ketika melihat jalan yang mungkin ada kurang bagus, itu diingat-ingat itu. Kemudian itu membuat negatif. Ternyata ada 20,1% itu menjawab kebijakan gubernur periode baru belum dirasakan. Ya, artinya belum bisa merasakan. Itu 20% ya, tertinggi. Lalu infrastruktur dan akses ke daerah belum merata. Ya tadi yang saya sebut masih agak bagian besar agak rusak. Lalu harga kebutuhan pokok yang agak lumayan tinggi ya. Karena memang 100 hari ini kan berhadapan dengan beberapa momentum ini kan 100 hari ini. Nah, beberapa momentum kegiatan hari-hari besar ini. Jadi itu juga masih ada 14,5% menyatakan masih agak tinggi gitu. Lalu ada bantuan pemerintah yang dirasa tidak adil dan tidak merata. Yang saya sebut tadi berkali-kali misalnya, ini kan sebenarnya mungkin pendataannya sudah lampau, baru dilaksanakan gitu. Sehingga tingkat dinamisasi masyarakatnya itu kan belum berubah. Bisa jadi yang dulu masuk data sekarang udah kaya raya kan nggak ngerti juga gitu. Kan dulunya kaya raya sekarang butuh masuk data. Ya, mau data itu nggak masuk. Nah, yang berikutnya itu agak besar juga itu kurangnya lapangan kerja dan pengangguran meningkat. Ini tapi ini sangat sensitif belakangan ini kan. Itu kan tidak hanya melanda pekerja-pekerja grassroots, tidak hanya melanda itu misalnya pegawai pabrik dan lain sebagainya. Bukan hanya itu. Sekarang melanda justru ke kawan-kawan jurnalis ini. Belakangan ini kan melanda kawan jurnalis karena ada penutupan program-program dan penutupan kantor-kantor cabang, itu kan ada penutupan itu. Jadi ini tidak hanya terjadi di pekerja-pekerja grassroots, tapi juga pekerja-pekerja elit sudah mulai itu. Misalnya salah satunya teman-teman jurnalis ini sudah kena ini. Nah, karena itu ini yang jadi PR yang agak serius ya menurut kita. Kenapa masih ada sekitar 23,5% tadi tidak puas, salah satunya itu. Kemudian ada problem maraknya tindakan korupsi. Nah, ini ada 9,5% itu tindakan korupsi. Kenapa? Karena publik itu kan selalu melihat misalnya hari-hari itu selalu ada urusan dengan Pokmas gitu, ya baik di pemerintah provinsi maupun di DPRD. Belakangan itu malah agak mengejutkan dan itu informasi sangat luas itu soal urusan kredit fiktif yang ada di Bank Jatim ya, yang diduga itu juga tindakan koruptif ya, yang lebih dari 500 miliar itu. Nah itu juga, nah ini jangan dilihat 9,5%-nya. 9,5% ini pertanyaan ini karena ini bentuknya adalah orang pilihan, jawaban pilihan. Jadi 9,5% itu artinya 9,5% dari seluruh penduduk Jawa Timur. Kalau penduduk Jawa Timur itu sebesar 38 juta, maka kira-kira 9,5% lah ya, 3 juta. 3 juta 500 ya, juga 500 itu orang memperkarakan ini. Orang 3 juta itu banyak loh. Banyak dong, nah, itu bisa 6 kabupaten kota loh. Nah, bisa 6 kabupaten kota, itu enggak sedikit. Jadi jangan dilihat 9,5-nya. Nah itu variabel termasuk masih ada juga orang yang melihat pelayanan publik yang belum optimal. Ya masih 4,1.
Jangan dilihat 4,1-nya itu orang 1 juta itu udah. Nah, itu masih banyak. Jadi ini variabel kenapa tidak puas ini. Kami catat ya. Kami tidak, Republik Institute tentu tidak boleh asumtif ya. Tidak boleh asumtif karena itu harus berbasis data dan itu betul-betul memang jawaban dari masyarakat Jawa Timur. Ini kan banyak ya Pak, berarti sekiranya masalah-masalah yang menjadi PR dari pemerintah Jawa Timur. Apakah ke depannya Pak dari Public Institute akan melakukan survei lanjutan Pak untuk mungkin secara berkala melihat perkembangan sentimen masyarakat terhadap gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur Pak? Ya, kami sesungguhnya di lembaga kami niatnya sangat intens ya, tapi tentu tergantung kondisi kemampuan lembaga kami gitu. Bukan kemampuan secara akademik, tapi karena melakukan riset itu kan kami juga butuh effort ya, menurunkan tim, mengelola organisasi dan lain sebagainya. Tapi menjadi tradisi kami memang The Republic Institute akan selalu melakukan riset setidaknya itu tahunan. Itu untuk bentuk komitmen kami, sumbangsih kami The Republic Institute untuk masyarakat Jawa Timur, kira-kira itu. Agar ini menjadi pertanggungjawaban kami kepada publik sekaligus kalaupun nilai-nilai harapan publik itu kemudian bisa menjadi bentuk dari masukan bagi semua stakeholder ya, baik stakeholder bagi kelembagaan kami agar kami juga selalu melakukan update data, kemudian data itu sesuai dengan yang kekinian, lalu juga ini bisa jadi menjadi rujukan para ilmuwan. Data ini dibutuhkan oleh para ilmuwan untuk mengembangkan ilmu pengetahuannya. Juga tentu bagi masyarakat secara luas ya, pada ormas-ormas, organisasi, tentu ya bagi pemerintah. Kalau mau ya itu, kalau nggak mau ya sudah, kan terserah mereka. Yang mereka yang menjabat kan gitu. Tapi niat kami adalah ini untuk memberi masukan sekaligus untuk data kami. Oke, terakhir nih Pak, nih dari diskusi kita yang cukup panjang tadi Pak, Bapak selaku peneliti utama dari The Republic Institute ada nggak Pak mungkin rekomendasi untuk pasangan Khofifah Emil, bagaimana beliau-beliau ini bisa meningkatkan sentimen positif untuk yang ada di masyarakat Jawa Timur dan juga harapannya untuk sisa waktu jabatan mereka Pak? Iya, karena masyarakat ini kan jangan dilihat masyarakat kita ini seperti masyarakat di 20-30 tahun yang lalu. Yang masyarakat itu mudah dikendalikan oleh pemimpin gitu. Masyarakat ini sangat terbuka dan dia bisa berbicara apa saja dengan media yang dia miliki gitu. Nah, kalau rekomendasi dari Republik Institute kepada pemerintah provinsi dan termasuk pemerintah kabupaten kota yang sudah kami riset ini, yang sudah dinilai positif atau yang masih dinilai negatif, fokus saja menyelesaikan janji-janji politiknya. Gitu. Apa janji politiknya? Karena semua janji politik itu pasti mengakomodir atau ingin menyelesaikan derita yang dihadapi oleh rakyatnya. Nah, saya kira fokus itu saja diselesaikan. Jangan banyak gimmick, apalagi sibuk membuat flyer, sibuk mencari centang biru misalnya, sibuk memperbesar subscriber misalnya, sibuk untuk trending misalnya, apalagi sibuk untuk viral, jangan. Urusan viral tidak viral itu biarlah publik yang menilai, tapi fokus saja pada penyelesaian janji-janji politik dan menyelesaikan derita yang dihadapi oleh rakyatnya itu. Saya kira itu kalau dari lembaga kami. Betul, menarik ya Pak, karena sebenarnya kalau bekerja dan berdampak pada masyarakat secara langsung pasti viral sendiri Pak, viralnya pasti malah positif. Betul. Oke, terima kasih Dr. Sufianto atas waktunya, luar biasa, terima kasih atas informasi yang diberikan. Semoga juga hasil survei ini menjadi landasan untuk pemerintah Jawa Timur untuk bisa terus mengevaluasi diri dan juga menjadi suatu hal yang positif untuk kedepannya ya Pak. Dan mungkin juga tadi ada beberapa hal-hal seperti pengetahuan masyarakat mengenai program gubernur yang seharusnya nanti menjadi trigger lah bagi masyarakat untuk lebih aware lagi, untuk bisa lebih mengawal pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan lebih baik gitu ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sama-sama, sekali lagi. Sehat selalu, sukses selalu ya Pak ya.